Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan sering juga disebut dengan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Sebab apa? Sebab kemuliaan bulan Ramadan salah satunya adalah di dalamnya diturunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulianya bulan Ramadan ini karena ada Al-Quran di dalamnya. Bahkan ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa seandainya Al-Quran ini tidak diturunkan pada bulan Ramadan, maka tidak ada keistimewaan Ramadan ini. Sekali lagi kita tegaskan, Ramadan ini bisa menjadi mulia disebabkan karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Nah, oleh sebab itu, sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin juga mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan, maka jangan sekali-kali pisahkan Ramadan kita dengan Al-Quran. Artinya apa? Bulan Ramadan harus kita isi dengan banyak-banyak membaca Al-Quran dan juga mentadabburi ayat-ayatnya, mentadabburi makna-maknanya. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin melihat bahwa apa saja yang melekat dengan Al-Quran, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Kita ambil contoh misalnya, malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia. Kenapa? Karena malaikat Jibril lah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu Al-Quran. Makanya malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia di antara malaikat-malaikat yang lain, menjadi pemimpinnya para malaikat. Begitu juga kita mengetahui nabi yang paling mulia, pemimpinnya para nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad ini, maka Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul yang paling mulia di antara nabi dan rasul yang lain. Begitu pula sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan diturunkannya Al-Quran adalah bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini menjadi bulan yang mulia dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Setahun ada 12 bulan, tapi bulan Ramadan lah bulan yang mulia. Begitu juga satu malam yang diturunkan Al-Quran di dalamnya, yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dia jadi malam kemuliaan karena malam itu diturunkan Al-Quran. Nah, oleh sebab itu sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan, maka satu kuncinya, jangan pisahkan Ramadan kita dengan Al-Quran. Sebab kita sebagai muslim akan menjadi mulia juga kalau kemudian kita dekat dengan Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan senantiasa mengajarkannya. Artinya apa? Kita akan menjadi mulia, kita akan menjadi umat terbaik, menjadi manusia terbaik kalau kita dekat dengan Al-Quran. Maka sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah momentum bagi kita untuk kembali kepada Al-Quran. Mungkin di luar bulan Ramadan kita disibukkan dengan berbagai macam aktivitas kita. Mungkin kita tidak sempat membuka Al-Quran kita. Maka jangan sampai di bulan Ramadan ini kita lewatkan tanpa membaca Al-Quran.
maka paling tidak target minimalnya 1 kali khatam di dalam bulan Ramadan ini, syukur kemudian menjadi lebih. Nah, sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita mengisi Ramadan kita ini dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mudah-mudahan Ramadan kita menjadi Ramadan terbaik, karena kita tidak tahu apakah kita diberi kesempatan lagi untuk berjumpa dengan bulan Ramadan tahun akan datang. Bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Tapi seandainya pun Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir kita, mudah-mudahan menjadi Ramadan terbaik dibandingkan Ramadan tahun yang lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan kecintaan di dalam hati kita dengan Al-Qur'an, dan mudah-mudahan hidup kita senantiasa dibimbing dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.